Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Padila Ayuning Tias MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan dan publikasi ilmiah, dan yang saya hormati teman-teman semuanya. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kami dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Mira Nopianti selaku moderator sekaligus pemateri kedua, dan di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman saya, Ada Agni Mutia, sebagai pemateri ke-1. Baik, langsung saja ke penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Agni. Kepada Agni dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menjelaskan pengertian plagiarisme. Plagiarisme atau penjiplakan adalah tindakan mengambil ide, tulisan, atau karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang sesuai, sehingga mengklaim karya tersebut sebagai pemilik sendiri. Plagiarisme bukan hanya melibatkan penyalinan kata-kata secara langsung, tetapi juga mencakup pengambilan ide, struktur, atau informasi tanpa izin atau pengakuan yang pantas. Dalam konteks akademik, plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran etika serius karena dapat merusak integritas akademik dan kepercayaan publik terhadap hasil penelitian. Untuk mencegah plagiarisme, penting bagi penulis untuk memberikan kredit yang tepat melalui sitasi dan referensi. Ini memastikan bahwa penulis asli menerima penghargaan yang layak atas kontribusi mereka, dan juga membantu pembaca dalam melacak sumber informasi yang digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi dan pengertian plagiarisme dari beberapa sumber buku. Nah, yang pertama, menurut sastrawan Ajib Rosidi, sebagaimana dikutip Teuku Kemal Fasya, plagiat adalah pengumuman sebuah karya pengetahuan atau seni oleh ilmuwan atau seniman kepada publik atas semua atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan nama sang pengarang yang diambil karyanya. Selanjutnya, menurut Lindsay, plagiat adalah tindakan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide tersebut. Selanjutnya, definisi dan pengertian plagiarisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa plagiat adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Sedangkan plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Lanjut, menurut Broto Wijoyo, plagiarisme merupakan pembajakan berupa fakta, penjelasan ungkapan, dan kalimat orang lain secara tidak sah. Sedangkan menurut Ridatillah, plagiarisme adalah tindakan penyalahgunaan, pencurian, atau perampasan penerbitan, penyataan atau menyatakan sebagai milik sendiri sebuah pemikiran, sebuah ide yang sebenarnya milik orang lain. Yang terakhir, menurut Suyanto dan Jihad, plagiarisme adalah mencuri gagasan, kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe plagiarisme. Yang pertama ada plagiarisme ide. Nah, secara konsep, tipe plagiarisme of ide ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan itu bersifat abstrak dan berkemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain, atau ada kemungkinan terjadi adanya dua ide yang sama pada dua orang pencipta yang berbeda. Oleh karena itu, perlu bahan bukti yang cukup untuk memastikan adanya plagiarisme. Namun, salah satu kunci untuk membuktikan adanya plagiarisme ini adalah dengan mempertanyakan apakah si plagiat mendapatkan keuntungan dari pemikiran orang lain. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, karya tulis ilmiah, termasuk pula karya tafsir dan terjemahan, mendapatkan perlindungan sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan plagiarisme kata demi kata. Nah, tipe ini serupa dengan slaviscopy, yaitu mengkutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya.
Plagiarisme dianggap terjadi karena skala pengutipannya sangat substansial sehingga seluruh ide atau gagasan penulisnya benar-benar terambil. Nah, ini contohnya di slide berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang plagiarisme atas sumber. Nah, plagiarisme tipe ini merupakan pelanggaran hak cipta yang paling besar karena tidak menyebutkan secara lengkap referensi yang dirujuk dalam kutipan. Jika sumber kutipan itu merujuk seseorang sebagai penulis yang terkait dengan kutipan, maka nama penulis tersebut harus turut serta disebut. Ini tentu sikap yang fair dan tidak merugikan kepentingan penulis tersebut serta kontributor yang lainnya gitu. Intinya penulisan sumber kutipan harus lengkap dan jelas sesuai dengan panduan penulisan akademik. Nah, yang terakhir ada plagiarisme kepengarangan. Plagiarisme kepengarangan terjadi apabila seseorang mengaku sebagai pengarang dari karya tulis ilmiah yang disusun oleh orang lain. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Misalnya tuh kayak mengganti cover buku atau sampul karya tulis ilmiah orang lain terus diganti jadi cover atas nama kita misalkannya tanpa izin gitu. Baik, terima kasih kepada Agni yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu ada batas minimal plagiarisme. Dalam tindakan plagiarisme menjadi suatu hal mutlak yang hendaknya dihindari dalam kegiatan penulisan karya tulis ilmiah. Terdapat banyak pengelola jurnal yang telah menetapkan persentase minimal atau toleransi terhadap tingkat plagiarisme. Batas yang ditentukan pada umumnya adalah sekitar 15-20%. Meskipun angka ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing pengelola jurnal. Kebijakan tersebut mencakup pedoman etika dan standar penerbitan yang ditetapkan oleh jurnal untuk memastikan integritas akademik dan keaslian karya yang dipublikasikan. Nah, di samping itu, terdapat beberapa alasan yang mendasar mengapa mahasiswa hendaknya menghindari tindakan plagiarisme. Yang pertama, yaitu menjiplak gagasan milik orang lain tidak akan membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis mahasiswa sebagai seorang akademisi. Nah, tindakan plagiarisme ini menghambat proses belajar karena mahasiswa cenderung mengandalkan karya orang lain dan tidak berusaha untuk menghasilkan pemikirannya. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kreativitas dan berpikir kritis, serta menciptakan kebiasaan malas dalam melakukan riset dan analisis yang mendalam. Nah, yang kedua, menunjukkan bahwa sebagai seorang mahasiswa yang juga merupakan seorang peneliti muda, sudah sepatutnya mereka memahami aturan komunitas akademik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat berkontribusi secara positif dalam 1. Menjunjung tinggi etika akademik, 2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, 3. Berpartisipasi aktif dalam komunitas akademik. Nah, kepatuhan terhadap aturan ini juga mencerminkan profesionalisme dan komitmen terhadap pengembangan diri sebagai akademisi. Yang ketiga yaitu tindakan plagiarisme sangat mudah dideteksi oleh software tertentu. Nah, ada berbagai aplikasi anti plagiarisme seperti Turnitin. Nah, di mana Turnitin ini menggunakan algoritma canggih untuk memindai dokumen dan membandingkan
nya dengan sumber-sumber yang ada di internet. Software ini dapat mengidentifikasi kesamaan teks, memberikan laporan presentase plagiarisme, serta menunjukkan sumber asli dari mana konten tersebut diambil. Nah, yang keempat, yaitu tindakan plagiarisme dapat membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan gelar akademik. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seseorang yang terbukti melakukan plagiat dalam penulisan karya tulis ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, plagiarisme juga dapat menyebabkan sanksi akademik yang berat, seperti kehilangan gelar akademik yang telah diperolehnya. Selanjutnya ada sanksi plagiarisme. Seseorang yang melakukan tindakan plagiat akan dikenakan sanksi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi menjelaskan sanksi secara administratif. Sanksi bagi dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan yang menunjukkan bahwa seseorang itu melakukan plagiat secara berurutan dari yang ringan hingga yang berat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu teguran. Nah, melakukan teguran secara lisan, di mana memberitahukan kepada orang yang melakukan plagiat bahwa ditemukan beberapa bagian yang mirip dengan karya orang lain, tanpa mencantumkan sumbernya. Ini termasuk dalam tindakan plagiarisme. Karena itu, perlu memperhatikan hal ini di masa depan dan memastikan untuk selalu menyertakan referensi yang tepat agar tidak melanggar etika akademik. Nah, yang kedua yaitu peringatan tertulis. Nah, peringatan tertulis dapat mencakup penjelasan mengenai tindakan plagiarisme yang dilakukan dan konsekuensi yang mungkin dihadapi jika pelanggaran tersebut terulang kembali. Yang ketiga yaitu penundaan pemberian hak dosen atau peneliti ataupun tenaga kependidikan. Nah, sanksi ini bertujuan untuk menjaga integritas ilmiah dan etika akademik, serta memberikan waktu bagi individu untuk memperbaiki perilaku mereka dan memastikan bahwa mereka benar-benar siap untuk melanjutkan aktivitas akademik atau profesional mereka tanpa gangguan hukum atau reputasi negatif. Nah, yang keempat yaitu penurunan pangkat dan jabatan akademik atau fungsional. Nah, sanksi ini bertujuan untuk menegakkan etika akademik dan menjaga integritas dunia pendidikan. Yang kelima, pencabutan hak bagi yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai guru besar atau profesor ataupun ahli peneliti utama. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga integritas akademik dan memastikan bahwa gelar akademik diperoleh secara etis. Nah, yang keenam yaitu pemberhentian status sebagai dosen atau peneliti ataupun tenaga kependidikan secara hormat. Nah, sanksi ini bertujuan juga untuk menjaga integritas akademik dan etika di lingkungan pendidikan. Nah, pemberhentian dengan hormat ini berarti individu tersebut diizinkan untuk meninggalkan jabatannya tanpa stigma negatif, meskipun tindakan plagiarisme telah terjadi. Nah, yang ketujuh yaitu pemberhentian status dosen atau peneliti ataupun tenaga kependidikan secara tidak hormat. Jadi kebalikan dari tadi. Kalau tadi diberhentikan secara hormat, nah yang ini diberhentikan secara tidak hormat.
Nah, sanksi yang diterapkan bagi individu yang terbukti melakukan plagiarisme. Nah, sanksi ini mencerminkan tindakan tegas untuk menjaga integritas akademik dan etika di lingkungan pendidikan. Nah, pemberhentian secara tidak hormat ini dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak akademik dan reputasi profesional, serta dapat berimplikasi pada karir di masa depan. Nah, yang kedelapan yaitu pembatalan perolehan ijazah dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, jika seorang mahasiswa terbukti melakukan plagiat dalam karya tulis ilmiah untuk memperoleh gelar akademik, maka ijazahnya dapat dibatalkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas akademik dan memastikan bahwa gelar yang diberikan adalah hasil dari usaha yang jujur dan etis. Nah, sanksi ini mencerminkan komitmen institusi pendidikan terhadap pencegahan plagiarisme dan penegakan etika akademik. Nah, yang kesembilan yaitu apabila dosen atau peneliti ataupun tenaga kependidikan sebagai peneliti utama, maka dapat dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar atau profesor ataupun ahli peneliti utama oleh pejabat yang berwenang berdasarkan usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui koordinator perguruan tinggi swasta. Nah, sanksi ini mencerminkan komitmen untuk menjaga integritas akademik juga dan etika dalam dunia pendidikan dan penelitian. Baik, karena penyampaian materi telah selesai, mungkin itu yang dapat kelompok 11 sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga materi yang telah disampaikan oleh kelompok 11 dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Bagi teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dicantumkan di kolom komentar ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya tutup presentasi kelompok 11 dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.